Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Munarif dari Forum News Network. Cawe-cawe Presiden Jokowi dan juga digelontorkannya besar-besaran dana bansos oleh Presiden Jokowi menjadi salah satu soal yang dipersoalkan oleh tim hukum dan dalam sidang yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi hari ini tanggal 1 April hari Senin tanggal 1 April 2024 itu sejumlah saksi ahli yang ditampilkan oleh tim hukum paslon 01 tim hukumnya Anies Muhaimin, mereka menyoroti soal bansos yang merupakan salah satu bentuk kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dari Presiden Jokowi. Dan saksi ahli yang ditampilkan salah satunya adalah seorang pengamat ekonomi yang saya kira sangat produktif dan sering juga tampil di channel ini, channel Head Point, yakni Antoni Budiawan. Dan Antoni Budiawan secara runtut memaparkan bagaimana cawe-cawe Jokowi dan campur tangan bansos yang ini dia sebut sebagai salah satu pelanggaran hukum yang cukup serius, baik dari sisi anggaran maupun dari aspek-aspek lainnya, ini dipaparkan secara lengkap oleh Antoni Budiawan. Mari kita simak bagaimana modusnya dan kemudian apa saja yang dilanggar dan apa dampaknya terhadap Pilpres 2024 kali ini. Baik, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada kesempatan ini saya menyampaikan makalah dengan judul Perpanjangan Pemberian Bantuan Sosial sampai Juni 2024 diputus secara sepihak oleh Presiden Joko Widodo tanpa persetujuan DPR, melanggar konstitusi dan sejumlah undang-undang. Makalah ini terbagi dalam 5 bagian. Pertama adalah pemberian bantuan sosial secara sepihak oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat Kabinet 6 November 2023 setelah Undang-Undang APBN nomor 19 tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024 diundangkan pada 16 Oktober 2023. Tanpa persetujuan DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang, melanggar pasal 23 Undang-Undang Dasar yang berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja negara wajib ditetapkan dengan undang-undang setelah dibahas bersama DPR dan mendapat persetujuan DPR. Presiden Joko Widodo kemudian memerintahkan kepada Kementerian Keuangan melakukan pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga senilai 50,15 triliun. Perekonomian, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga untuk anggaran bantuan sosial. Lampiran 38, 39, dan 40. Pemberian bantuan sosial sepihak oleh Presiden Joko Widodo tanpa persetujuan DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang juga melanggar pasal 1 angka 7, pasal 5 ayat 4, pasal 11 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Pasal 1 angka 7 menyatakan APBN wajib mendapat persetujuan DPR. Perpanjangan pemberian bantuan sosial periode Desember 2023 Juni 2024 secara sepihak oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat Kabinet 6 November 2023 secara nyata tidak mendapat persetujuan DPR. Sehingga tidak sah dan melanggar pasal 1 angka 7 Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Keuangan Negara menegaskan APBN dan perubahan APBN wajib ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga melalui mekanisme penyesuaian otomatis atau automatic adjustment dialihkan untuk anggaran perpanjangan bantuan sosial sampai Juni 2024 dilakukan tanpa persetujuan DPR dan tidak ditetapkan dengan Undang-Undang APBN dan perubahan APBN sehingga melanggar pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Keuangan Negara. Pasal 11 ayat 5 berbunyi, setiap mata anggaran wajib dirinci sampai unit organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga melalui mekanisme penyesuaian otomatis digunakan untuk anggaran perpanjangan pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024 secara nyata mengubah organisasi, fungsi, dan jenis belanja yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024 dan oleh karenanya termasuk penyimpangan kebijakan APBN 2024. Menurut pasal 34 Undang-Undang Keuangan Negara, setiap pihak, termasuk Presiden, yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Yang ketiga, penyimpangan kebijakan APBN 2024 dan pelaksanaan pemberian bantuan sosial Desember 2023 sampai Februari 2024 melanggar tugas dan fungsi Kementerian Sosial seperti diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021. Pasal 4 Perpres 110 2021 berbunyi, Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 5 Perpres 110 2021 berbunyi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi A. Perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. B. Penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu. Pelaksanaan pembagian bantuan sosial periode Desember 2023, Februari 2024 tidak melibatkan Kementerian Sosial tetapi diambil alih oleh kementerian dan lembaga lainnya termasuk lembaga eksekutif Presiden secara nyata melanggar Pasal 4 dan Pasal 5 Perpres 110 tahun 2021. Pihak yang sangat aktif melaksanakan pembagian bantuan sosial sejak Desember 2023 sampai hari pencoblosan 14 Februari 2024 adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Presiden Joko Widodo. Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto sekaligus menjabat Ketua Umum Partai Politik pendukung paslon Prabowo Gibran. Pembagian bantuan sosial Desember 2023, Februari 2024 terbukti untuk pemenangan paslon Prabowo Gibran. Seperti disuarakan secara lantang dan terang-terangan oleh Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto ketika membagikan bantuan sosial beras maupun bantuan langsung tunai di berbagai daerah di Indonesia. Antara lain, Airlangga minta warga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, lampiran 26. Airlangga sebut bansos berkat Jokowi, lampiran 28. Airlangga minta warga ingat simbol angka 2 dan angka 4 yang merupakan nomor urut paslon Prabowo Gibran dan nomor urut Partai Golkar, lampiran 29. Zulkifli Hasan secara terang-terangan mengajak masyarakat Lombok memilih Prabowo Gibran jika ingin BLT dan Bansos berlanjut. Ajakan ini disampaikan pada kegiatan konsolidasi dan sinergi PAN untuk pemenangan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, lampiran 10. Pernyataan Zulkifli Hasan bahwa Bansos dan BLT dari Jokowi dan karena itu mengajak masyarakat memilih paslon Prabowo Gibran merupakan informasi menyesatkan dan pembohongan publik untuk pemenangan Prabowo Gibran, lampiran 18 dan 20. Presiden Joko Widodo juga sangat aktif membagikan bantuan sosial sejak Desember 2023, baik secara langsung maupun dengan alasan meninjau cadangan beras pemerintah di gudang Bulog, yang kemudian dilanjutkan dengan pembagian bantuan sosial, antara lain pada 8 Desember 2023 di Kabupaten Nagekeo, NTT, lampiran 9, 13 Desember 2023 di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, lampiran 11, 14 Desember 2023 di Kota Malang, Jawa Timur, lampiran 12, 2 Januari di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, lampiran 19,
9 Januari di Serang, Banten, lampiran 25, dan 30 Januari 2024 di Bantul, Yogyakarta, lampiran 37. Penyimpangan kebijakan, ini yang D, penyimpangan kebijakan APBN 2024 dengan memperpanjang bantuan sosial tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, masuk kategori tindak pidana korupsi seperti dimaksud pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1099 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lambat 20 tahun. Paling lama 20 tahun. Keputusan Presiden Joko Widodo memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024 secara sepihak, mengubah APBN 2024 tanpa persetujuan DPR, tidak ditetapkan dengan undang-undang, dan perintah pemblokiran anggaran kementerian lembaga yang sudah disetujui DPR dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 merupakan bentuk nyata penyalahgunaan wewenang jabatan presiden dengan tujuan menguntungkan Gibran. Penyimpangan APBN 2024 tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai 50,15 triliun sesuai nilai anggaran kementerian lembaga yang diblokir untuk anggaran bantuan sosial tersebut. Terakhir, penyimpangan kebijakan APBN 2024 untuk kepentingan politik yang menguntungkan anak presiden, Gibran, melanggar pasal 1 angka 5 dan pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pasal 1 angka 5 berbunyi, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa. Perpanjangan pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024 tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum. Pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024 untuk dialihkan sebagai tambahan anggaran bantuan sosial secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyimpangan kebijakan APBN 2024. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial sejak Desember 2023 sampai Februari 2024 secara melawan hukum, khususnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, terbukti menguntungkan Gibran. Hal ini tercermin dari pernyataan Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto yang secara terang-terangan mengajak masyarakat memilih paslon Prabowo Gibran. Demikian pendapat dari kesaksian saya. Semoga ahli dari keahlian saksi ahli ya. Semoga yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan fakta dan peristiwa yang terjadi seadil-adilnya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan seperti perintah konstitusi pasal 1, negara Indonesia adalah negara hukum. Terima kasih.